Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat merupakan sesuatu yang wajib kita mempelajarinya. Hukum mempelajari zakat adalah fardu kifayah, di mana setiap orang itu wajib mempelajarinya. Tetapi ketika sudah ada orang yang mempelajarinya, maka hukumnya bisa batal terhadap orang lain. Dalam mempelajari zakat, maka zakat itu terbagi dalam dua kategori, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Dalam zakat mal itu ada yang disebut sebagai zakat pertanian. Dalam zakat pertanian terdapat zakat tumbuhan dan zakat biji-bijian. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1.000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dari perkataan Insinyur Soekarno tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran pemuda dalam pergerakan suatu bangsa, pentingnya peran pemuda dalam meningkatkan ekonomi suatu bangsa, pentingnya peran pemuda dalam mengubah suatu negara menjadi lebih baik. Pernahkah kita membayangkan bahwasanya jika penerapan zakat itu terlaksana di Indonesia, apa yang akan terjadi dalam negara kita? Apa yang akan bisa dihasilkan dari zakat-zakat tersebut? Apa yang bisa berubah dari negara kita yang awalnya itu tidak terlaksana zakat tersebut bisa menjadi sesuatu yang besar gitu hasilnya. Dalam video kali ini kita akan mengetahui, kita akan bisa membayangkan bagaimana jika penerapan zakat pertanian tersebut terlaksana dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini yaitu zakat tumbuhan dan biji-bijian. Ada 4 hal yang dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, pengertian dari zakat tumbuhan dan biji-bijian. Yang kedua, dalil dari zakat tumbuhan dan biji-bijian dari segi Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang ketiga, nisab, kadar dan haul zakat tumbuhan dan biji-bijian. Yang keempat, implikasi dari zakat tumbuhan dan biji-bijian dalam konteks ekonomi kontemporer. Masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian zakat tumbuhan dan biji-bijian. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian dari zakat tumbuhan dan biji-bijian, langkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari zakat. Menurut bahasa atau etimologi, zakat berarti tumbuh atau numu dan bertambah atau ziyadah. Zakat juga memiliki nama lain, yaitu toharo, yang berarti suci. Menurut istilah atau terminologi, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta kita, atau juga berarti kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi dari 1 nisab, yang diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke pengertian pertanian. Pertanian berasal dari kamus bahasa Arab, yaitu zarok, yang berarti menaburkan benih ke dalam tanah. Pertanian merupakan proses penerapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang diharapkan. Kenapa kita membahas pengertian dari zakat pertanian? Karena zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu termasuk ke dalam zakat hasil pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah nisab, kadar, dan haul dari zakat tumbuhan dan biji-bijian. Yang pertama adalah nisab dari zakat tumbuhan dan biji-bijian. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 wasok, sedangkan 1 wasok adalah 60 sak. Sedangkan 1 sak sama dengan 2,2 kg. Jadi 1 wasok kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi nisab hasil pertanian adalah 5 wasok dikali 132,6 kg sama dengan 663 kg. Baik, dari hasil penjelasan tersebut, itulah ketentuan nisab wajib zakat dari hasil pertanian. Sebenarnya juga kadar nisab tersebut tidak banyak mengurangi hasil panen. Tapi banyaknya manusia yang kikir terhadap mengeluarkan zakatnya dikarenakan kebodohan dan ketamakan terhadap harta bendanya, sehingga Allah mencabut keberkahan dari harta mereka. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa harta yang mereka keluarkan dari ukuran nisab tersebut tidak wajib zakat,
Tetapi harus memperhatikan juga bahwa jenis biji-bijian sebagian ada yang berat dan ada juga yang ringan. Contohnya yang biji-bijian yang berat itu seperti padi atau beras. Dan contohnya biji-bijian yang ringan itu seperti gandum. Nah, jika kita mengambil ukuran berat sebagaimana ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan pada takaran. Sehingga kita harus memperhatikan dalam hal ini dan harus mempertimbangkan takaran sebagaimana yang terdapat di dalam hadis. Pembahasan selanjutnya adalah kadar dari zakat tumbuhan dan biji-bijian. Kadar hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur, maka zakatnya adalah 5%. Sementara jika yang diairi dengan irigasi alami atau air hujan, maka zakatnya 10%. Nah, jika kondisinya berbeda-beda mengikuti perbedaan waktu, yakni dalam beberapa waktu ladang pertanian mendapatkan pengairan tanpa biaya, sebagaimana dengan irigasi alami atau air hujan, dan di waktu yang lain dengan menggunakan biaya, sebagaimana menggunakan tenaga hewan, manusia, dan mesin, maka kadar zakatnya disesuaikan dengan mempertimbangkan masa hidup tanaman atau masa berbuahnya dan tumbuhnya. Nah, contohnya, jika rentang waktu sejak tanam lalu tumbuh hingga matang adalah selama 8 bulan. Lalu selama 4 bulan tanaman diairi dengan air hujan. Sementara 4 bulan sisanya lagi diairi dengan menggunakan tenaga hewan, manusia, mesin, maka kadarnya adalah 7,5%. Nah, selanjutnya adalah haul dari zakat tumbuhan dan biji-bijian. Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta yang lainnya. Pada zakat pertanian ini tidak diisyaratkan dengan terpenuhinya pada 1 tahun atau haul, melainkan zakat ini hanya diisyaratkan setelah panen, sebab ia hasil bumi atau hasil pengelolaan bumi. Contoh, misalnya zakat fitrah. Seperti yang kita ketahui, zakat fitrah memiliki haul dalam kegiatannya yakni 1 tahun. Berbeda dengan zakat tumbuhan dan biji-bijian. Jika telah memenuhi nisab, maka wajib dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ketiga yaitu dalil zakat tumbuhan dan biji-bijian. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la yatammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dalil yang kedua yakni dari hadis diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima sakotis sama'u wal uyunu au kana usyuriyal usyuru wa fima sukiya bin nadhi nisful usyuri." Yang artinya, yang diairi oleh air hujan, mata air atau air tanah, zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya yaitu 5%. Dalil kedua
Dari Zabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wakima sakotil anharu wal waimul usyuru, wafima sukiya fisakiyati nisful usyuri." Artinya, yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan, zakatnya 5%. Dalil yang ketiga, zakat tumbuhan dan biji-bijian yang berasal dari ijma. Para ulama sepakat atau ijma tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya tentang implikasi zakat tumbuhan dan biji-bijian dalam kegiatan ekonomi kontemporer di bidang pertanian. Istilah pertanian kontemporer adalah istilah baru yang muncul pada abad modern sekarang ini. Dalam perkembangan bahasa, seperti disebutkan oleh M. Dahlan Al-Bari, kata kontemporer berarti sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jadi, bila dihubungkan dengan pertanian, yaitu pertanian kontemporer, maka berarti kegiatan atau usaha pertanian yang dikelola dengan sistem modern. Pertanian kontemporer memuat penggunaan peralatan canggih serta sejumlah tanaman baru sebagai hasil rekayasa teknologi modern. Zakat tumbuhan dan biji-bijian merupakan bagian dari komponen zakat di bidang pertanian. Zakat tumbuhan dan biji-bijian merupakan suatu komponen utama dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan hidup. Dikarenakan pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, hasil pertanian bunga anggrek yang telah dikembangkan dengan teknologi modern. Bunga anggrek merupakan hasil pertanian kontemporer yang sangat mahal harganya dan bahkan menjadi komoditas ekspor yang dapat mendatangkan devisa negara. Oleh karena itu, petani anggrek akan mendapatkan kekayaan yang banyak dari hasil penjualan. Jika zakat pertanian dihubungkan dengan perekonomian kontemporer, kami mengambil data dari tahun 2019. Lahan sawah di Indonesia memiliki luas sebesar 7.463.948 hektar dan setiap hektarnya dapat menghasilkan kurang lebih 6 juta rupiah setiap kali panen. Jika dihitung dari pengeluaran zakat pertanian sebesar 10%, maka akan menghasilkan 4.478.368.800.000. Dan jika dihitung dari 5% pengeluaran zakat pertanian, maka dapat menghasilkan 2.239.184.400.000. Nah, jika dilihat dari hasil keuntungan, maka zakat sawah dapat menghasilkan 2-4 triliunan rupiah, apalagi dengan hasil-hasil pertanian lainnya di Indonesia, maka akan dapat membantu perekonomian di Indonesia. Dengan catatan, pengelolaan di bidang pertanian tersebut dapat dikelola dengan baik. Dari video presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, maka sudah bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi jika penerapan zakat, terkhususnya zakat pertanian itu dapat dilaksanakan dengan sebenar-benarnya di Indonesia. Kelompok 1 tadi mengambil contoh mengenai zakat sawah. Dalam zakat sawah saja, jika pelaksanaan zakat tersebut benar-benar terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia dapat mengumpulkan zakat sebesar 4 triliun jika menggunakan metode 10%. Tetapi jika menggunakan metode 5%, maka yang dapat dikumpulkan adalah 2 triliun. Dengan dana tersebut tentunya bisa mengubah masa depan Indonesia, membuat masa depan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Sebagai penutup pada presentasi kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu perkataan dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Unzur ila maqala wala tanzur ila man qila." Artinya, lihatlah terhadap apa yang dikatakan, jangan lihat terhadap siapa yang menyampaikan. Saya Muhammad Mutis M selaku moderator pada video kali ini. Saya mewakili seluruh kelompok saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.